Kali ini, Kresin Kisah Horor mempersembahkan sebuah kisah yang sempat membuat geger di tanah Indramayu dengan judul cerita Asal-Usul Hantu Daska atau Endase Langka. Sebelum kita beranjak ke cerita, saya pengen tahu dulu, dari kota mana saja kalian menonton? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit seperti menelan cahaya bulan, menyisakan hanya bayangan samar di antara hamparan sawah Indramayu yang luas dan sunyi. Angin berhembus pelan, membawa bau lumpur dan air tergenang, bercampur dengan aroma menyengat dari minuman keras yang tumpah di tanah. Di tengah pematang, beberapa pemuda duduk melingkar. Botol-botol kosong tergeletak, sebagian pecah, sebagian masih berisi sisa cairan yang memantulkan cahaya redup. Rudin berdiri di tengah mereka. Tubuhnya goyah, nafasnya berat, matanya merah seperti terbakar dari dalam. "Lu kira gua takut sama lu, Man?" Suaranya serak namun penuh amarah. Darman yang sejak tadi diam akhirnya bangkit. "Lu yang mulai duluan, Rud, jangan cari ribut." Namun kata-kata itu justru seperti menyulut bara. Dorongan kecil terjadi, lalu pukulan. Sekali, dua kali. Tawa teman-teman mereka berubah menjadi teriakan panik saat keduanya saling menghantam tanpa kendali. Tanah basah menjadi saksi tubuh-tubuh yang berguling, menghantam keras, penuh amarah yang tak lagi bisa ditahan. Rudin terjatuh. Tangannya menyentuh sesuatu di tanah. Dingin, keras, sebuah golok. Waktu seperti melambat. Darman berdiri di depannya, nafas terengah, wajah penuh emosi. "Udah, Rud, cukup." Namun kata cukup tak pernah sampai. Rudin mengayunkan golok itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Sret! Suara itu terlalu jelas, terlalu nyata. Semua membeku. Tubuh Darman terdiam, lalu perlahan berlutut. Kepalanya terlepas. Menggelinding pelan di tanah yang basah. Berhenti hanya beberapa langkah dari kaki Rudin. Mata itu terbuka lebar. Mulutnya sedikit bergerak, seolah mencoba mengatakan sesuatu yang tak pernah sempat keluar. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya suara darah yang menetes satu persatu ke tanah sawah.
Rudin mundur perlahan. Tangannya gemetar hebat. Golok itu jatuh dari genggamannya. Aku nggak sengaja. Namun kata-kata itu terasa kosong. Teman-temannya lari, meninggalkannya sendiri. Sendiri, bersama tubuh tanpa kepala dan kepala yang masih menatapnya. Panik mulai mengambil alih pikirannya. Dengan napas tersengal, ia menyeret tubuh itu ke tengah sawah. Tangannya menggali tanah dengan brutal, tak peduli lumpur yang masuk ke kuku, ke luka, ke seluruh tubuhnya. Ia mengubur tubuh itu dengan tergesa. Namun kepala itu masih di sana, masih menatap, masih terbuka. Rudin memalingkan wajah. Ia tak sanggup melihatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kepala itu. Dingin, berat, dan terasa salah. Ia berjalan menjauh, semakin jauh, melewati pematang, semak, hingga sampai di sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Sumur itu gelap, dalam, seperti tidak memiliki dasar. Rudin berdiri di tepinya, napasnya tak beraturan. Tanpa berani melihat lagi, ia melempar kepala itu. Biur. Suara air bergema lama di dalam kegelapan. Rudin berlari. Ia tidak menoleh, tidak sekalipun. Namun saat ia hampir mencapai ujung jalan desa, ia merasa sesuatu. Seperti ada yang mengikutinya. Pelan, menggelinding. Tiga malam pertama berlalu tanpa kejadian. Desa kembali seperti biasa. Orang-orang mulai melupakan kejadian itu, atau mungkin memilih untuk tidak membicarakannya. Namun pada malam keempat, sesuatu berubah. Angin yang biasanya berhembus lembut di antara sawah tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun diam, air di parit tak bergerak, seolah dunia menahan nafasnya. Lalu, anjing pertama melolong, panjang, menyayat, disusul oleh anjing lain. Dan satu lagi. Hingga seluruh desa dipenuhi suara lolongan yang tidak wajar. Seorang petani tua, Warman, yang baru pulang dari sawah malam itu mempercepat langkahnya. Ia menggenggam lampu minyak kecil di tangannya. Cahayanya bergetar mengikuti langkahnya yang tergesa. "Kenapa ini?" gumamnya pelan. Saat melewati pematang, ia melihat sesuatu di kejauhan. Seseorang berdiri, membelakangi dirinya. Tubuhnya miring, seperti tidak seimbang. Warman mengerutkan kening. Mabok lagi, pikirnya. Ia mendekat, langkahnya pelan, hati-hati. Namun semakin dekat, semakin terasa ada yang tidak benar. Orang itu tidak bergerak seperti manusia. Tangannya meraba-raba udara kosong, seperti mencari sesuatu yang tidak ada. "Kang?" panggil Warman. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Lampu minyaknya terangkat sedikit lebih tinggi. Dan saat cahaya itu menyentuh sosok di depannya, Warman membeku. Nafasnya berhenti. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu bukan orang. Itu tubuh manusia. Namun tanpa kepala. Lehernya bukan sekedar terpotong. Lubangnya gelap, pekat, seperti menyerap cahaya di sekitarnya.
Tubuh itu bergerak pelan, satu langkah, lalu satu lagi menuju ke arahnya. Lampu di tangan Warman jatuh, padam, gelap langsung menyelimuti segalanya. Warman menjerit dan berlari. Namun di tengah langkahnya, ia mendengar sesuatu dari belakang, suara yang tak seharusnya ada. Seperti sesuatu menggelinding di tanah basah, dan suara itu semakin dekat, semakin cepat. Warman tidak berani menoleh, namun rasa dingin tiba-tiba menjalar di tengkuknya, seolah ada sesuatu tepat di belakangnya, sangat dekat. Nafasnya tercekat, dan di tengah kegelapan itu, ia mendengar bisikan, pelan, parau, dekat sekali dengan telinganya. "Endasku nang endi." Warman jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat, dan sebelum ia pingsan, ia melihat sekilas sesuatu di sampingnya. Sebuah kepala dengan mata terbuka lebar menatap lurus ke arahnya dan tersenyum. Pagi itu tidak pernah benar-benar terasa seperti pagi. Langit memang terang, namun udara desa terasa berat, seolah sesuatu masih menggantung di antara rumah-rumah, di antara pepohonan, di antara napas para warga yang mulai dipenuhi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Kabar tentang Warman menyebar cepat. Ia ditemukan di pinggir pematang sawah, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan mulutnya terus berkomat-kamit tanpa suara. Sejak malam itu, ia tak lagi bisa berbicara. Hanya satu hal yang terus ia lakukan: menulis di tanah dengan jari gemetar. Kepala mencari. Tak ada yang berani menanyakan lebih jauh, namun ketakutan mulai hidup di setiap sudut desa. Di sisi lain desa, dekat sumur tua yang sudah lama ditinggalkan, seorang anak kecil bernama Randy bermain sendirian. Ia tidak tahu tentang apa yang terjadi. Dunia baginya masih sederhana: tanah, air, dan rasa ingin tahu. Ia mendekati sumur itu. Sumur yang dindingnya retak, lumut hijau menempel di batu-batunya, dan dari dalamnya tercium bau aneh. Bukan sekedar bau air lama, tapi bau busuk. Randy mengintip ke dalam. Gelap, sangat gelap. Ia mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya. Tidak ada suara jatuh, seolah sumur itu tidak berdasar. Randy mengerutkan dahi. Perlahan ia mencondongkan tubuhnya lebih jauh. Dan saat itulah permukaan air di dalam sumur bergerak. Awalnya hanya riak kecil, lalu membesar, lalu sesuatu muncul dari dalamnya. Pelan, sangat pelan. Sebuah wajah, kulitnya pucat kebiruan, mata terbuka lebar, dan bibirnya robek di satu sisi, memperlihatkan gigi yang menguning. Randy tidak langsung berteriak. Ia hanya diam,
seolah tubuhnya membeku. Kepala itu naik sedikit lagi. Air menetes dari rambutnya yang kusut. Lalu mata itu berkedip dan menatap lurus ke arah Randy. Senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Bibirnya bergerak. Suara serak keluar seperti dari dalam air. Endasku, nangendi. Randy menjerit sekuat tenaga. Ia terjatuh ke belakang, merangkak menjauh, lalu berlari tanpa arah. Namun dari belakangnya terdengar suara air yang pecah. Biur. Dan kemudian suara yang sama seperti yang didengar Warman. Seperti sesuatu menggelinding di tanah. Sejak hari itu, warga mulai melihatnya. Kadang di jalan tanah, kadang di depan rumah, kadang tepat di belakang mereka. Sebuah kepala menggelinding perlahan, kadang berhenti, lalu berputar, seolah mencari arah. Matanya selalu terbuka, tidak pernah berkedip. Mulutnya terus berbisik, "Endasku, endasku." Dan yang paling mengerikan, beberapa orang bersumpah bahwa kepala itu bisa tertawa. Tertawa pelan, namun suaranya bukan seperti manusia. Lebih dalam, lebih basah, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Namun teror itu belum selesai. Karena di tempat lain, sesuatu yang lain juga bergerak. Sesuatu yang tidak melihat, namun terus mencari. Malam itu, desa tidak lagi sama. Tak ada lagi anak-anak bermain di luar. Tak ada lagi suara obrolan di teras rumah. Tak ada lagi keberanian untuk berjalan sendirian setelah matahari tenggelam. Setiap pintu tertutup rapat. Setiap jendela dikunci. Namun ketakutan tidak bisa dikunci. Di salah satu rumah, seorang ibu sedang menidurkan anaknya. Lampu minyak di sudut ruangan menyala kecil. Cahayanya bergetar seolah takut padam. "Tidur ya, jangan keluar malam-malam," bisiknya. Anak itu mengangguk pelan. Namun tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, teratur. Ibu itu menegang. "Siapa?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu, kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti sesuatu tidak sabar. Ibu itu mundur perlahan. Anaknya mulai menangis pelan. "Jangan buka," bisik si anak. Namun, rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Dengan tangan gemetar, ibu itu mendekati pintu. Ia membuka sedikit, sangat sedikit, dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap. Ia menghela napas, mungkin hanya angin. Ia hampir menutup pintu kembali ketika sesuatu menghantam dari bawah. Ibu itu menjerit. Dari celah pintu,
Sebuah kepala masuk sedikit ke dalam, terbalik, matanya menatap ke atas, langsung ke arah wajahnya, dan tersenyum. Di tempat lain, seorang pria yang pulang larut melihat sesuatu berjalan di jalan desa. Ia mengira itu orang sakit. Tubuhnya bungkuk, jalannya tidak lurus. Ia memanggil, tidak ada jawaban. Ia mendekat, dan saat jarak tinggal beberapa langkah, ia melihatnya. Tubuh tanpa kepala, lehernya hitam, kosong, namun tetap bergerak. Tangannya meraba udara, seolah mencari sesuatu yang sangat penting, sangat dibutuhkan. Cerita demi cerita mulai menyebar, semua berbeda, namun satu hal sama, dua bagian yang terpisah selalu mencari satu sama lain. Tetua desa akhirnya angkat bicara. Wajahnya pucat, matanya dalam. Ia berkata pelan, hampir berbisik, "Ini bukan sekadar hantu." Warga berkumpul, sunyi. Tak ada yang berani menyelah. Ini arwah yang dipisahkan dengan cara yang tidak seharusnya. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Endase artinya kepala. Langkah artinya tidak ada. Ia menarik nafas panjang dan menyebut nama itu untuk pertama kalinya. Daska. Dan sejak saat itu, ketakutan memiliki nama. Dan ketika sesuatu memiliki nama, ia menjadi lebih nyata, lebih dekat, lebih hidup. Malam berikutnya, beberapa warga melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Di ujung jalan desa, tubuh tanpa kepala berjalan dari satu arah, dan dari arah berlawanan, kepala itu menggelinding cepat. Keduanya bergerak menuju titik yang sama. Udara menjadi dingin, tanah terasa bergetar. Saat jarak mereka semakin dekat, kepala itu mulai melompat. Tubuh itu membuka lengannya, seolah akan menyatu. Namun saat keduanya hampir bersentuhan, terdengar suara yang mengerikan. Seperti tulang dipaksa menyatu, tapi gagal. Tubuh itu mengamuk, kepala itu menjerit. Dan warga yang melihat hanya bisa menutup telinga sambil berdoa agar tidak pernah dilihat oleh mereka. Karena satu hal mulai disadari semua orang. Daska tidak hanya mencari dirinya, ia juga mencari pengganti. Malam di desa itu tidak lagi sekadar gelap. Ia menjadi sesuatu yang hidup, merayap pelan di dinding rumah, bersembunyi di balik pintu, dan menunggu siapa yang lengah. Sejak kemunculan Daska semakin sering, warga berhenti keluar rumah setelah maghrib. Jalan desa yang biasanya ramai kini sunyi total. Bahkan suara jangkrik pun terasa lebih pelan, seolah ikut bersembunyi. Namun ketakutan tidak pernah benar-benar berhenti di luar. Ia masuk pelan, tanpa izin. Di rumah Pak Karsa,
sebuah keluarga kecil mencoba bertahan dalam diam. Lampu minyak dinyalakan lebih terang dari biasanya. Pintu dikunci berlapis. Jendela ditutup rapat dengan kayu tambahan. Namun tetap saja suara itu datang. Awalnya hanya gesekan halus di luar. Seret, seret, seperti sesuatu diseret di tanah. Pak Karsa menegang, tangannya refleks meraih parang di sampingnya. "Istriku, jangan bersuara," bisiknya. Anaknya yang masih kecil langsung memeluk ibunya erat. Suara itu berhenti, sunyi. Beberapa detik yang terasa seperti menit berlalu. Lalu, satu ketukan, pelan, tepat di pintu depan. Tidak ada yang bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih keras, seolah sesuatu di luar mulai tidak sabar. Keringat dingin mengalir di pelipis Pak Karsa. Ia melangkah pelan mendekati pintu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Namun sebelum ia sempat membuka, sesuatu menghantam pintu itu dengan keras. Bug! Seluruh rumah bergetar. Anaknya menjerit, istrinya menangis terhatat. Dan dari balik pintu itu terdengar suara. Bukan suara manusia, lebih seperti dua suara yang bertumpuk. Satu berat, satu parau. "Endasku nang endi." Pak Karsa mundur dengan napas tersengal. Namun teror belum berhenti. Dari arah belakang rumah terdengar suara lain. Langkah kaki berat terseret. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, atau orang tanpa kepala. Malam itu, Pak Karsa tidak membuka pintu. Dan itu menyelamatkannya. Karena keesokan paginya, warga menemukan bekas sesuatu di depan rumahnya. Jejak tanah melingkar. Seperti sesuatu berputar-putar di sana sepanjang malam, menunggu. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Anto tidak seberuntung itu. Ia pulang larut, mengabaikan peringatan warga. Cuma cerita orang takut, gumamnya. Namun saat melewati jalan sempit di antara sawah, ia merasakan sesuatu. Udara tiba-tiba dingin, sangat dingin. Langkahnya melambat, dan tanpa sadar, ia berhenti tepat di tengah jalan. Dari arah kiri, suara menggelinding terdengar. Dari arah kanan, suara langkah berat mendekat. Anto menoleh kiri. Sebuah kepala. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum. Ia menoleh kanan. Tubuh tanpa kepala berjalan ke arahnya. Anto membeku. Ia berada di tengah, tepat di antara keduanya. Nafasnya tercekat, kakinya tidak bisa bergerak. Dan saat kedua makhluk itu semakin dekat, ia merasakan sesuatu di lehernya. Dingin, seperti disentuh atau diukur. Pagi harinya,
Anto ditemukan tergeletak di jalan, pingsan, dengan bekas memar melingkar di lehernya, seperti sesuatu mencoba mengambil tempat di sana. Sejak saat itu, satu hal menjadi jelas: tidak ada tempat aman, bukan di luar, bukan di dalam, dan jika Daska datang, tidak ada yang bisa menghindar. Sebelum kita lanjut ke cerita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda yang sudah mampir dan mendengar kisah-kisah misteri di channel Kreasin Kisah Horor. Untuk itu, saya meminta dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen positif apa aja, agar saya bisa lebih semangat dan terus berkarya untuk menghibur Anda semuanya, sejenak melepas lelah baik tubuh dan pikiran kita semua dari beban kehidupan yang penuh lika-liku ini. Saling semangat, saling menghibur, dan saling membantu. Terima kasih. Mari kita simak kelanjutan dari cerita ini. Rudin tahu, ia selalu tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Sejak malam itu, malam di mana darah mengalir di tangannya, hidupnya berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Awalnya hanya mimpi, namun mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah, sendiri, gelap. Lalu dari kejauhan, sesuatu menggelinding ke arahnya, pelan, namun pasti. Saat semakin dekat, ia melihatnya, kepala Darman, mata terbuka, mulut tersenyum. Rud. Suara itu keluar tanpa tubuh, tanpa napas, tanpa hidup. Rudin terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat. Namun mimpi itu tidak berhenti. Malam berikutnya, ia mendengar suara di luar rumah. Pelan, teratur. Ia menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar, bahkan semakin dekat, seolah bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Hari demi hari, kondisi Rudin memburuk. Matanya cekung, wajahnya pucat. Ia tidak lagi keluar rumah, tidak lagi berbicara, hanya duduk di sudut ruangan, menatap kosong. Suatu malam, ia tidak tahan lagi. Suara itu kembali datang, namun kali ini berbeda, lebih keras, lebih dekat, lebih nyata. Rudin berdiri, langkahnya gemetar, namun sesuatu mendorongnya untuk mendekat. Ia mengintip dari jendela, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Tubuh tanpa kepala berdiri di depan rumahnya, diam, tak bergerak, seolah menunggu. Rudin tercekat, namun itu belum yang terburuk. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu datang, menggelinding cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Kepala itu, mata terbuka lebar, mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Dan kali ini, kepala itu tidak berbisik. Ia tertawa, pelan namun jelas,
Rudin mundur, namun tubuhnya lemas. Ia jatuh ke lantai, dan saat ia mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu di belakangnya, sangat dekat. Nafas dingin menyentuh tengkuknya, dan suara itu muncul tepat di telinganya. "Aku ana ing pinggirmu." Rudin menjerit, jeritan yang membuat seluruh desa terbangun malam itu. Keesokan paginya, warga menemukan Rudin dalam keadaan linglung. Ia tidak bisa berbicara, hanya menunjuk ke lehernya sendiri berulang kali. Dan ketika seseorang mendekat, ia menulis di tanah dengan jari gemetar. "Dia tahu aku yang memisahkan." Sejak saat itu, semua orang mengerti teror ini punya tujuan, dan tujuan itu mengarah pada satu orang, Rudin. Namun yang lebih mengerikan, Daska tidak terburu-buru. Ia menikmati, pelan-pelan, mendekat, menghantui, melemahkan, seolah ingin memastikan bahwa saat waktunya tiba, Rudin tidak hanya mati, tapi merasakan hal yang sama, terpisah dan tidak pernah utuh lagi. Sore itu, langit Indramayu tampak kelabu, seperti tertutup lapisan tipis yang menahan cahaya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya suasana berat yang menggantung, menekan dada siapapun yang menghirupnya. Ketika ustadz itu memasuki desa, tidak ada yang menyambut dengan kata-kata, hanya tatapan penuh harap dan ketakutan. Langkahnya pelan, namun setiap pijakannya seolah menggema lebih dalam dari suara biasa. Ia berhenti di gerbang desa, menunduk, lalu menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Sekilas saja, namun wajahnya langsung berubah. Tanah ini belum menerima, gumamnya. Seorang warga mendekat, suaranya gemetar. "Maksudnya Pak Ustadz?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya perlahan mengarah ke sawah, lalu ke arah sumur tua. Ada yang dikubur tanpa izin bumi, dan ada yang dibuang tanpa pamit pada langit. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malamnya, Ustadz meminta semua lampu dipadamkan. Cahaya manusia mengganggu yang tak terlihat, katanya. Desa pun tenggelam dalam gelap total. Hanya satu cahaya yang tersisa, sebuah pelita kecil di tengah balai desa, tempat Ustadz duduk bersila. Warga mengelilinginya, diam, bahkan nafas pun ditahan. Ia mulai membaca doa, pelan, dalam, berulang. Namun semakin lama, suaranya terdengar seperti menggema, seolah bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi juga dari ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, pelita itu berkedip, sekali, dua kali, lalu padam. Gelap total. Beberapa warga menahan teriakan, dan di tengah kegelapan itu terdengar suara. Dekat, sangat dekat, seperti mengelilingi mereka. "Jangan bergerak," perintah Ustadz. Namun suara itu terus berputar, mengelilingi, mendekat, menjauh, lalu berhenti, tepat di belakang salah satu warga.
Warga itu gemetar. Ia ingin menoleh, namun tidak berani. Napasnya tercegat, dan perlahan sesuatu menyentuh bahunya. Basah, dingin, berat. Ia menjerit. Dan saat warga lain menyalakan lampu kembali, yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Jejak air membentuk lingkaran di lantai, seperti sesuatu baru saja mengelilingi mereka. Ustadz berdiri, wajahnya kini jauh lebih serius. Dia tidak takut, katanya pelan. Dia justru datang. Malam itu, Ustadz memutuskan satu hal. Besok kita mulai. Namun dalam hatinya, ia tahu ini tidak akan mudah, karena sesuatu di desa itu tidak ingin diusir. Malam berikutnya datang dengan keheningan yang tidak wajar. Langit benar-benar hitam, bahkan suara serangga pun hilang, seolah alam sendiri menolak ikut campur. Ustadz memulai ritual di 2 tempat sekaligus. Sumur tua, tempat kepala dibuang, sawah, tempat tubuh dikubur. Beberapa warga dibagi untuk berjaga. Namun sejak awal, ada yang terasa salah. Di sumur tua, airnya tidak lagi tenang. Permukaannya bergerak meski tidak ada angin, seperti sesuatu bernafas di dalamnya. Ustadz berdiri di tepi sumur. Doa mulai dilantunkan. Kali ini lebih keras, lebih tegas. Namun tiba-tiba suara itu muncul langsung dari dalam sumur. Aja dipisah, aja dipisah. Warga saling pandang. Pak, dia bicara, bisik seseorang. Belum sempat Ustadz menjawab, air di sumur itu meledak. Semburan air hitam keluar membasahi semua orang di sekitarnya. Dan dari dalamnya, kepala itu muncul, lebih cepat, lebih dekat, lebih hidup. Di saat yang sama, dari arah sawah, teriakan terdengar. Tubuh tanpa kepala bangkit dari tanah. Tanah yang sebelumnya padat, kini seperti lumpur hidup. Tubuh itu keluar dengan gerakan patah-patah, namun cepat, menuju arah sumur. Jangan biarkan mereka bertemu, teriak Ustadz. Namun, sesuatu terjadi. Warga yang berjaga tiba-tiba membeku, seolah kaki mereka tertancap ke tanah. Tak bisa bergerak, tak bisa lari. Kepala itu menggelinding, cepat, semakin cepat, sementara tubuh itu berlari lebih cepat dari manusia. Ustadz mencoba membaca doa lebih keras, namun suaranya mulai terputus, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan saat jarak mereka tinggal beberapa meter, kepala itu berhenti, perlahan berputar, menatap ke arah Ustadz. Lalu tersenyum. Dia mengerti, bisik Ustadz. Dan itu yang paling mengerikan. Tiba-tiba, kepala itu melompat. Tubuh itu membuka tangan, dan keduanya menyatu.
namun bukan seperti manusia. Lehernya terpuntir, tulangnya bergerak tidak wajar, kulitnya seperti ditarik paksa. Makhluk itu berdiri, utuh, namun salah. Matanya menatap satu persatu warga, dan untuk pertama kalinya ia berbicara dengan suara yang jelas. Saiki kabeh, sekarang semuanya. Ustadz jatuh berlutut, wajahnya pucat. Ini bukan sekedar penyatuan. Ia menatap makhluk itu dengan ngeri. Ini kelahiran kembali. Makhluk itu melangkah maju. Tanah retak di setiap langkahnya. Udara menjadi dingin luar biasa. Dan saat Ustadz mencoba bangkit, makhluk itu sudah ada di depannya. Terlalu cepat. Wajahnya dekat, sangat dekat. Dan dengan suara yang tidak lagi seperti manusia, ia berbisik, "Sampean telat, kau terlambat." Tiba-tiba, makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, kepalanya terlepas lagi, jatuh ke tanah. Tubuhnya mundur, seolah ada sesuatu yang menolak penyatuan itu. Kesempatan itu digunakan Ustadz untuk mundur. Ritual ini gagal, katanya pelan. Dan sekarang, ia menatap warga dengan mata penuh ketakutan. Dia jauh lebih kuat. Malam itu berakhir dengan kekacauan, dan satu hal menjadi jelas. Daska tidak hanya ingin menyatu, ia ingin kembali hidup. Malam setelah ritual gagal, desa itu tidak lagi sama. Tidak ada yang berani keluar rumah. Tidak ada yang berani berbicara keras. Karena semua tahu, Daska sudah berubah. Ia tidak lagi hanya mencari. Ia mulai memilih. Rudin menghilang. Sejak malam ritual itu, tak ada yang melihatnya lagi. Namun beberapa warga bersumpah mendengar suara aneh dari arah sawah. Bukan suara langkah, bukan suara gelinding, melainkan sesuatu yang diseret. Berat, basah. Ustadz tahu waktu mereka hampir habis. Kalau dibiarkan satu malam lagi, dia akan sempurna, katanya dengan suara berat. Dan kalau itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, tanpa menunggu lagi, Ustadz mengumpulkan warga, bukan untuk ritual, tapi untuk perburuan. Mereka menuju ke sawah, ke tempat pertama darah tertumpah. Tanah di sana berbeda, lebih hitam, lebih lembab, seolah masih menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, bau busuk menyengat hidung, sangat kuat. Beberapa warga muntah, yang lain menutup hidung. Dan di tengah sawah itu, mereka melihatnya. Rudin berdiri, namun tubuhnya tidak lagi utuh. Lehernya miring, kulitnya pucat, matanya kosong.
Suara seseorang bergetar. Rudin perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Namun senyum itu bukan miliknya. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari bahunya. Sebuah kepala menggelinding pelan di tanah, berhenti menghadap mereka. Warga mundur serempak, beberapa menjerit. Tubuh Rudin masih berdiri, tanpa kepala. Dan dari belakangnya, tubuh lain muncul. Tubuh tanpa kepala yang asli. Lebih besar, lebih gelap, lebih kuat. Ustadz langsung berteriak, "Jangan lihat matanya!" Namun terlambat. Beberapa warga yang menatap kepala itu langsung membeku. Tubuh mereka kaku, tak bisa bergerak. Kepala itu tertawa, pelan namun dalam. Saiki gantian. Sekarang giliran. Tubuh tanpa kepala bergerak cepat, menyambar salah satu warga, dan dalam satu gerakan mengangkatnya. Ustadz maju. Dengan seluruh tenaga, ia membaca doa sekeras mungkin. Suara itu menggema, memecah udara. Kepala itu menjerit, tubuh itu mundur. Kesempatan itu digunakan warga lain untuk menyerang, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian yang tersisa. Ustadz melemparkan kain kafan, membungkus kepala itu. Namun kepala itu menggeliat, menggigit, mencoba lepas. "Tahan!" teriak Ustadz. Beberapa warga memegang tubuh tanpa kepala itu, meski tangan mereka seperti membeku karena dinginnya. Jeritan menggema, doa bersahutan, tanah bergetar. Dan di tengah kekacauan itu, Rudin jatuh. Tubuhnya tak bergerak lagi. Namun dari mulutnya keluar suara terakhir, "Satukan aku." Ustadz menutup matanya. Ini satu-satunya cara. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil mengikat kepala dan tubuh itu. Kali ini tidak untuk dipisahkan, tapi untuk dipaksa bersatu. Liang kubur digali lebih dalam dari sebelumnya, lebih lebar, lebih gelap. Tidak ada doa panjang, tidak ada upacara, hanya keheningan dan ketakutan. Kepala dan tubuh itu diletakkan bersamaan. Untuk pertama kalinya, benar-benar sejajar. Namun saat itu terjadi, sesuatu berubah. Leher yang putus itu bergerak, pelan, mengeluarkan suara basah. Warga mundur, beberapa hampir lari. Namun Ustadz menahan. "Jangan berhenti." Tanah mulai ditimbun. 1 sekop, 2 sekop. Dan saat tanah menutupi setengah tubuh, mata kepala itu terbuka. Langsung, tiba-tiba,
menatap ke atas, menatap semua orang. Mulutnya bergerak, namun tidak ada suara. Hingga akhirnya suara itu keluar, pelan, sangat pelan. Durung rampung. Tanah terus ditimbun, namun tiba-tiba tanah itu bergerak dari dalam, seperti ada yang mendorong. Beberapa warga menjerit. "Cepat!" teriak Ustadz. Mereka menimbun lebih cepat, lebih panik. Dan tepat saat tanah terakhir jatuh, terdengar satu suara. Seperti sesuatu menghantam dari dalam. Lalu hening. Benar-benar hening. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Hanya napas warga yang tersisa. Ustadz berdiri lama, menatap kuburan itu. Lalu berkata pelan, "Sudah selesai." Namun saat ia berbalik, seorang anak kecil yang berdiri di belakang warga menatap ke arah tanah itu dan berbisik, "Pak, itu..." Semua menoleh. Tanah itu sedikit bergerak, sangat pelan, lalu berhenti. Sejak malam itu, tidak ada lagi teror, tidak ada suara langkah, tidak ada kepala menggelinding. Desa kembali tenang. Namun setiap malam Jumat Kliwon, tanah kuburan itu sedikit naik, lalu turun lagi. Seolah sesuatu di bawah sana masih bernapas. Dan beberapa orang yang cukup berani bersumpah, jika mereka mendekat dan menempelkan telinga ke tanah, mereka akan mendengar dua suara. Satu berbisik, "Endasku." Dan satu lagi menjawab, "Wis ketemu." Tapi anehnya, suara itu tidak terdengar seperti lega, melainkan seperti sesuatu yang akhirnya siap keluar kembali. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Di balik setiap cerita yang kita dengar hari ini, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa rasa takut seringkali bukan berasal dari apa yang ada di luar sana, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Bayangan, suara, dan kisah-kisah yang menyeramkan bisa menjadi nyata hanya karena pikiran kita memberi mereka bentuk. Semakin kita takut, semakin besar pula kekuatan yang kita berikan pada hal-hal yang sebenarnya belum tentu nyata. Karena itu, jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Jangan sampai energi kita habis hanya karena membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Sebagai manusia, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada akal dan pikiran yang diberikan kepada kita untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ingatlah, Allah selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk merasa takut berlebihan, apalagi kepada selainnya. Tenangkan pikiran, kuatkan hati, dan kendalikan rasa takutmu. Karena sejatinya,
Yang paling berkuasa atas dirimu adalah dirimu sendiri dengan izin Allah SWT. Dukung terus channel Kresin Kisah Horor untuk terus berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.